Selamat datang dalam perjalanan epik ke dunia mitologi Mesir kuno. Kali ini, kita akan mengupas tuntas kisah dua dewa legendaris, Horus, sang dewa langit dan pelindung kerajaan, serta Sat, dewa kebijaksanaan dan penulis ilahi. Dari asal-usul mereka hingga warisan yang terus hidup hingga kini, mari kita telusuri kisah penuh makna dan simbolisme mereka. Horus adalah salah satu dewa paling penting dalam mitologi Mesir kuno, dikenal sebagai dewa langit, perang, dan pelindung kerajaan. Ia merupakan putra dari Osiris dan Isis, dua dewa utama dalam kepercayaan Mesir. Namun, dalam beberapa tradisi, Hathor juga dianggap sebagai ibu atau bahkan istri Horus. Horus digambarkan sebagai manusia berkepala elang, simbol kekuatan dan penglihatan tajam yang melambangkan penguasa langit. Sejak zaman Pradinasti, Horus sudah dipuja sebagai dewa pelindung kota Nehen di Mesir atas. Ia juga dianggap sebagai lambang Firaun yang sedang memerintah, yang diyakini sebagai manifestasi Horus di dunia. Setelah wafat, Firaun dianggap menjadi Osiris, sehingga siklus kehidupan dan kematian raja berhubungan erat dengan mitos Horus dan Osiris. Horus memiliki banyak bentuk dan julukan, seperti Haroris Horus Sang Tua dan Harpokrates Horus Kecil. Berbagai bentuk ini mungkin mencerminkan aspek berbeda dari dewa yang sama, sesuai dengan pandangan Mesir kuno yang menganggap realitas memiliki banyak dimensi. Horus juga dikaitkan dengan matahari dan bulan, dengan matanya yang melambangkan kedua benda langit tersebut. Peran Horus sangat vital dalam menjaga ketertiban kosmik dan politik di Mesir. Ia dianggap sebagai pelindung kerajaan dan penegak ma'at, prinsip kebenaran, keadilan, dan keteraturan alam semesta. Melalui kisahnya, Horus menjadi simbol perjuangan melawan kekacauan dan penindasan. Kultus Horus tersebar luas dan berpengaruh hingga masa Yunani Romawi. Ia bahkan diidentifikasi dengan dewa Yunani Apollo, menunjukkan pengaruh lintas budaya yang kuat. Horus tetap menjadi lambang kekuatan, perlindungan, dan legitimasi kekuasaan hingga zaman modern. Horus lahir dari pasangan dewa Osiris dan Isis, dalam kisah yang penuh perjuangan dan keajaiban. Setelah Osiris dibunuh oleh saudaranya Set, Isis berusaha keras menyelamatkan dan membangkitkan suaminya. Meskipun Osiris hanya hidup kembali sementara, Isis berhasil mengandung Horus dan melahirkan anaknya di tempat yang tersembunyi. Untuk melindungi Horus dari ancaman Set yang ingin membunuhnya, Isis menyembunyikan Horus di rawa-rawa dekat muara sungai Nil. Di sana, Horus tumbuh dengan perlindungan dan bimbingan ibunya serta para dewa lain seperti Sat, yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan sihir kepadanya. Masa kecil Horus penuh dengan bahaya, termasuk serangan ular dan kalajengking yang dikirim oleh Set. Namun, berkat kekuatan Isis dan bantuan para dewa, Horus selamat dan tumbuh menjadi sosok yang kuat dan bijaksana, siap menuntut haknya sebagai pewaris tahta Mesir. Kisah kelahiran dan perlindungan Horus menggambarkan tema cinta ibu, keberanian, dan harapan. Isis sebagai ibu pelindung menjadi simbol keibuan dan kekuatan magis yang melindungi masa depan bangsa Mesir. Perlindungan dan pendidikan yang diberikan Isis dan para dewa membuat Horus menjadi dewa yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga bijaksana dan adil, siap memimpin Mesir menuju kedamaian dan kemakmuran. Setelah dewasa, Horus menuntut haknya untuk merebut kembali tahta Mesir yang telah dirampas oleh pamannya, Set. Pertarungan antara Horus dan Set menjadi simbol perjuangan antara keteraturan dan kekacauan, kebenaran dan kejahatan. Konflik ini berlangsung lama dan penuh dengan berbagai ujian dan duel magis. Dalam beberapa versi mitos, Horus dan Set bertarung dalam bentuk binatang, seperti elang melawan babi hutan, yang melambangkan kekuatan alam dan kosmik. Pertarungan ini juga melibatkan dewa-dewa lain sebagai saksi dan penengah, termasuk Dewa Sat dan Osiris yang sudah menjadi penguasa dunia bawah. Selama pertarungan, mata kiri Horus rusak akibat serangan Set. Mata yang melambangkan bulan ini kemudian diperbaiki oleh Dewa Sat, menciptakan simbol legendaris yang dikenal sebagai mata Horus atau Eye of Horus. Simbol ini menjadi lambang perlindungan, penyembuhan, dan kekuatan magis. Pertarungan antara Horus dan Set tidak hanya berakhir dengan kemenangan Horus, tetapi juga penegasan hak sahnya sebagai Raja Mesir. Set dihukum dan diasingkan ke gurun Tandus, sementara Horus naik tahta dan memimpin Mesir dengan adil dan bijaksana. Kisah ini menjadi dasar bagi legitimasi kekuasaan Firaun,
yang dianggap sebagai manifestasi Horus di dunia dan memperkuat nilai-nilai keadilan dan keteraturan dalam masyarakat Mesir kuno. Setelah mengalahkan Set dalam pertarungan panjang, Horus naik tahta sebagai Raja Mesir yang sah. Ia dianggap sebagai simbol kekuasaan dan legitimasi kerajaan yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia ilahi. Firaun Mesir sendiri diyakini sebagai perwujudan Horus di dunia, sehingga kekuasaan raja bersifat sakral dan mutlak. Sebagai raja, Horus dikenal sebagai pelindung Mesir dan penegak ma'at, yaitu prinsip kebenaran, keadilan, dan keteraturan alam semesta. Ia menjaga rakyatnya dari ancaman kekacauan dan ketidakadilan, serta memastikan kemakmuran dan kedamaian di seluruh negeri. Horus sering digambarkan mengenakan mahkota ganda Mesir, simbol penyatuan Mesir hulu dan hilir. Horus juga berperan dalam melindungi Firaun dan kerajaan dari musuh-musuhnya, baik manusia maupun makhluk gaib. Ia menjadi pelindung dalam peperangan dan penjaga keamanan, yang kekuatannya disimbolkan melalui mata elangnya yang tajam dan penuh kewaspadaan. Dalam seni dan arsitektur Mesir, patung dan lukisan Horus sering ditempatkan di kuil dan istana sebagai lambang perlindungan dan kekuasaan. Kuil Horus di Edfu adalah salah satu kuil terbesar dan paling terawat, yang menjadi pusat pemujaan dan ritual penting bagi rakyat Mesir. Kepemimpinan Horus sebagai raja dan pelindung memperkuat struktur sosial dan politik Mesir kuno, menjadikan mitosnya sebagai fondasi utama bagi pemerintahan Firaun dan kepercayaan masyarakat selama ribuan tahun. Mata Horus, atau yang dikenal juga sebagai Wajet, adalah salah satu simbol paling terkenal dan sakral dalam mitologi Mesir kuno. Simbol ini berasal dari kisah pertarungan Horus melawan Set, di mana mata kiri Horus rusak akibat serangan Set. Mata tersebut kemudian diperbaiki oleh Dewa Sat, sehingga menjadi lambang penyembuhan, perlindungan, dan kekuatan magis. Mata Horus tidak hanya digunakan sebagai simbol keagamaan, tetapi juga sebagai jimat pelindung yang dipakai oleh rakyat Mesir untuk mengusir roh jahat dan bahaya. Bentuknya yang unik dan penuh makna membuatnya sering ditemukan dalam seni, perhiasan, dan artefak kuno, bahkan hingga sekarang menjadi simbol populer dalam budaya modern. Selain perlindungan, mata Horus juga melambangkan keseimbangan dan kesatuan antara kekuatan matahari dan bulan, serta aspek laki-laki dan perempuan dalam alam semesta. Ini memperkuat konsep ma'at, yaitu keteraturan dan harmoni yang dijaga oleh Horus sebagai dewa pelindung. Dalam ritual keagamaan, simbol mata Horus digunakan untuk menyucikan dan melindungi tempat suci serta orang-orang yang terlibat dalam upacara. Para pendeta juga menggunakan simbol ini dalam mantra dan doa untuk memohon keselamatan dan kesembuhan. Simbol mata Horus menjadi warisan budaya yang abadi, yang tidak hanya menghubungkan masa lalu Mesir kuno dengan zaman modern, tetapi juga menginspirasi seni, spiritualitas, dan simbolisme di berbagai belahan dunia. Mata Horus, atau yang dikenal dengan nama Wejat, adalah simbol mistis yang sangat penting dalam mitologi Mesir kuno. Simbol ini berasal dari kisah pertarungan Horus melawan Set, di mana mata kiri Horus rusak akibat serangan Set, tetapi kemudian disembuhkan oleh Dewa Sat. Proses penyembuhan ini menjadikan mata Horus lambang kekuatan magis, penyembuhan, dan perlindungan yang abadi. Dalam budaya Mesir, mata Horus digunakan sebagai jimat pelindung yang dipercaya mampu mengusir roh jahat, bahaya, dan penyakit. Simbol ini sering ditemukan pada perhiasan, ukiran makam, dan artefak pemakaman, serta digunakan oleh para pelaut sebagai pelindung dalam perjalanan berbahaya di Sungai Nil. Mata Horus melambangkan kewaspadaan dan pengawasan ilahi yang selalu menjaga dan melindungi manusia dari segala mara bahaya. Selain sebagai simbol perlindungan, mata Horus juga melambangkan proses penyembuhan dan pemulihan. Mata yang rusak dan kemudian diperbaiki ini menjadi metafora bagi kesembuhan fisik dan spiritual, serta keseimbangan antara kekuatan matahari dan bulan. Oleh karena itu, simbol ini juga dikaitkan dengan konsep ma'at, yaitu keteraturan dan keseimbangan kosmik yang dijaga oleh Horus. Dalam ritual keagamaan, simbol mata Horus digunakan untuk menyucikan tempat-tempat suci dan melindungi para pendeta serta umat yang berdoa. Para pendeta juga menggunakan simbol ini dalam mantra dan doa untuk memohon keselamatan dan kesehatan. Penggunaan simbol ini meluas hingga masa Helenistik dan Romawi, bahkan menjadi inspirasi dalam seni dan simbolisme dunia modern.
Warisan mata Horus tidak hanya bertahan dalam sejarah Mesir kuno, tetapi juga terus hidup dalam budaya populer dan spiritualitas kontemporer. Simbol ini menjadi lambang universal perlindungan, penyembuhan, dan kekuatan ilahi yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Dalam mitologi Mesir kuno, Dewa Sat memegang peranan penting dalam kisah Horus, khususnya dalam proses penyembuhan mata Horus yang rusak akibat pertarungannya dengan Set. Sat, yang dikenal sebagai dewa kebijaksanaan, pengetahuan, penulisan, dan sihir, digambarkan sebagai sosok yang sangat bijaksana dan pelindung para ahli kitab. Ia sering digambarkan dengan kepala burung ibis atau babon, simbol kecerdasan dan kebijaksanaan. Ketika mata kiri Horus hancur dalam pertempuran melawan Set, Sat menggunakan kekuatan sihir dan kebijaksanaannya untuk memperbaiki dan menyembuhkan mata tersebut. Proses ini bukan hanya pemulihan fisik, tetapi juga simbol penyembuhan spiritual dan pemulihan keseimbangan kosmik. Mata Horus yang telah disembuhkan menjadi lambang perlindungan, kekuatan, dan penyembuhan yang sakral. Sat juga berperan sebagai juru tulis ilahi yang mencatat hasil pengadilan jiwa dalam ritual penimbangan hati, di mana mata Horus menjadi simbol keadilan dan kebenaran. Perannya sebagai mediator dan penjaga keseimbangan alam semesta membuat Sat sangat dihormati dalam kepercayaan Mesir kuno. Selain itu, Sat dipercaya mengatur waktu dan siklus bulan, yang berkaitan erat dengan konsep perubahan dan pembaruan dalam mitologi Mesir. Kekuatan magis dan intelektualnya menjadikan Sat sebagai sosok yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia ilahi, serta sebagai pelindung ilmu pengetahuan dan sihir. Pengaruh Sat dalam mitos Horus dan penyembuhan mata Horus memperkuat posisi Horus sebagai dewa pelindung dan simbol kekuasaan yang adil. Kolaborasi antara Horus dan Sat mencerminkan harmoni antara kekuatan fisik dan kebijaksanaan spiritual dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Sat adalah salah satu dewa paling penting dalam mitologi Mesir kuno, dikenal sebagai dewa kebijaksanaan, pengetahuan, penulisan, dan sihir. Ia sering digambarkan sebagai sosok manusia berkepala burung ibis atau babon, dua hewan yang dianggap suci dan melambangkan kecerdasan serta kebijaksanaan. Sat memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan alam semesta dan menjadi mediator antara para dewa. Dalam mitos Horus, Sat berperan penting sebagai penyembuh mata Horus yang rusak akibat pertarungan melawan Set. Dengan kekuatan sihir dan pengetahuannya, Sat memperbaiki mata tersebut, menjadikannya simbol penyembuhan, perlindungan, dan kekuatan magis. Proses ini bukan hanya pemulihan fisik, tetapi juga simbol pemulihan keseimbangan kosmik dan spiritual. Sat juga dikenal sebagai juru tulis ilahi yang mencatat hasil pengadilan jiwa dalam ritual penimbangan hati, di mana keadilan dan kebenaran diuji. Ia memastikan bahwa proses penghakiman berlangsung adil dan tertib, melambangkan peran pentingnya dalam menjaga ma'at, prinsip keteraturan dan keadilan dalam alam semesta Mesir. Selain itu, Sat dipercaya mengatur waktu, kalender, dan siklus bulan, yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan ritual keagamaan Mesir. Ia juga pelindung para ahli kitab dan penulis yang mengembangkan sistem tulisan hieroglif yang rumit dan sakral. Kuil utama Sat terletak di Hermopolis, pusat kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Pengaruh Sat meluas hingga masa Helenistik dan Romawi, di mana ia sering diidentifikasi dengan dewa Yunani Hermes. Peran Sat sebagai dewa kebijaksanaan, pengetahuan, dan sihir menjadikannya sosok yang sangat dihormati dan terus dikenang sebagai penjaga ilmu dan keseimbangan kosmik. Sat adalah dewa yang sangat dihormati dalam peradaban Mesir kuno, dikenal sebagai dewa kebijaksanaan, pengetahuan, penulisan, dan sihir. Ia sering digambarkan dengan kepala burung ibis atau babon, hewan yang melambangkan kecerdasan dan kebijaksanaan. Kultus Sat mencapai puncaknya di kota Mun, kemudian dikenal sebagai Hermopolis, yang menjadi pusat pemujaan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Sat dianggap sebagai pencipta tulisan hieroglif dan juru tulis para dewa, yang mencatat segala sesuatu termasuk hasil pengadilan jiwa dalam ritual penimbangan hati. Perannya sebagai mediator dan penjaga keseimbangan alam semesta sangat penting, karena ia memastikan keadilan dan keteraturan Ma tetap terjaga di antara para dewa dan manusia. Sat juga dipercaya mengatur waktu dan siklus bulan, yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial dan keagamaan Mesir.
Kultus Sat tidak hanya terbatas di Mesir, tetapi juga menyebar ke dunia Yunani Romawi, di mana ia diidentifikasi dengan dewa Hermes. Dalam budaya Yunani, Sat dikenal sebagai Hermes yang Maha Agung, yang melambangkan kebijaksanaan dan mistisisme. Hal ini menunjukkan bagaimana pengaruh Sat melintasi batas budaya dan waktu, menjadi ikon universal kecerdasan dan pengetahuan. Selain sebagai dewa ilmu pengetahuan, Sat juga dianggap sebagai pelindung para ahli kitab dan penulis, yang sangat dihormati dalam masyarakat Mesir. Kuil-kuilnya tersebar di berbagai kota, seperti Abydos dan Hermopolis, yang menjadi pusat pendidikan dan ritual keagamaan. Peran Sat dalam menjaga ilmu pengetahuan dan keseimbangan kosmik menjadikannya salah satu dewa paling vital dalam mitologi Mesir. Pengaruh Sat dalam mitologi dan budaya Mesir kuno sangat mendalam, karena ia tidak hanya melambangkan kebijaksanaan dan pengetahuan, tetapi juga keadilan, keteraturan, dan keseimbangan spiritual yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Mesir. Warisan Horus dan Sat tidak hanya terbatas pada mitologi Mesir kuno, tetapi juga terus hidup dan berkembang dalam budaya modern dan spiritualitas kontemporer. Horus sebagai simbol kekuatan, perlindungan, dan legitimasi kekuasaan tetap menjadi ikon populer dalam seni, film, dan literatur. Simbol mata Horus digunakan secara luas sebagai jimat pelindung dan lambang penyembuhan di berbagai belahan dunia. Sat, sebagai dewa kebijaksanaan dan pengetahuan, menjadi inspirasi dalam berbagai tradisi esoterik dan okultisme modern. Ia sering dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, tulisan, dan meditasi spiritual. Kultus dan simbolisme Sat menginspirasi banyak orang dalam pencarian ilmu dan keseimbangan hidup. Dalam budaya populer, sosok Horus dan Sat muncul dalam film, permainan video, dan karya seni yang menampilkan kisah-kisah mitologi mereka dengan sentuhan modern. Hal ini menunjukkan bagaimana mitologi Mesir tetap relevan dan menarik bagi generasi masa kini. Selain itu, nilai-nilai yang diwakili oleh Horus dan Sat, seperti keadilan, kebijaksanaan, perlindungan, dan keseimbangan, menjadi tema universal yang diaplikasikan dalam berbagai konteks spiritual dan sosial. Mereka mengajarkan pentingnya harmoni antara kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Warisan Horus dan Sat menghubungkan masa lalu dengan masa kini, menginspirasi manusia untuk terus mencari makna, perlindungan, dan pengetahuan dalam perjalanan hidup mereka. Demikianlah kisah lengkap tentang Horus dan Sat, dua dewa yang menjadi fondasi kekuatan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam mitologi Mesir kuno. Warisan mereka mengajarkan kita nilai-nilai abadi yang terus relevan hingga hari ini. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk kisah mitologi menarik lainnya.